kembali lagi di Ngopsi, ngobrol bareng Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Anissa Jamatul Sadda. Pada video kali ini kita akan berbincang bersama Ibu Oktri Permata Lani dengan tema yaitu sistem informasi nggak cuma jago ngoding tapi juga jago ke manusia. Yuk kita sambut Ibu Oktri Permata Lani. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol bareng bersama Ibu langsung Kaprodi dan juga pembina HMPS Sistem Informasi. Nah, mungkin boleh ceritain dulu Bu background Ibu sebelumnya. Oh ya, baik Nisa, makasih ya host ya udah memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Oktri Permata Lani. Saya ini adalah ketua program studi di Prodi Sistem Informasi yang mana diamanahkan dari tahun 2025 hingga sekarang. Untuk basic saya, bidang saya itu sebenarnya adalah komunikasi, yang mana S1 komunikasi dan S2 saya juga komunikasi. Doain ya, mudah-mudahan lanjut ke jenjang berikutnya. Amin. Ya, gimana tuh Sa? Tadi terkait apa ya temanya? Berarti pas banget nih dengan tema kita pada hari ini Bu, yaitu tidak cuma jago coding tapi juga jago ke manusianya. Iya. Nah, kebanyakan orang mengetahui sistem informasi itu rumit, kebanyakan ngoding dan juga ada matematikanya gitu kan. Kalau menurut Ibu itu gimana Bu? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kan kalau yang namanya IT atau bidang sistem informasi kan memang unggulan dan tonjolan dari kurikulum atau mata kuliahnya memang itu ya, ada data analis, kemudian ada desain grafis juga, kemudian juga bagaimana mengedit video juga ada, kemudian juga khususnya dengan program ya. Kalau sistem informasi itu ya tentu ada yang coding seperti yang bisa sampaikan tadi. Tapi tentu saja tidaklah menjadi manusia yang terlalu kaku-kaku banget, dalam artian mentang-mentang anak IT, mentang-mentang anak SI sebagai seorang programming, dia nggak bisa tuh berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman-teman. Jangan hanya sibuk dengan komputer, tetapi juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa bersosialisasi. Apalagi kan dalam dunia pekerjaan saat ini, bidang mana sih yang tidak membutuhkan IT, ya nggak? Di pemerintahan, di perusahaan apalagi, dan apalagi kalau bidang entrepreneur ya, atau kalau kita membuka peluang pekerjaan sendiri, itu juga butuh IT. Yang simpelnya aja deh saat ini jasa pengiriman butuh IT kan? Betul. Dulunya kan awalnya JNE, JNT dan ekspedisi yang lain itu kan tidak ada pakai online ya. Nah, sistemnya masih konvensional. Nah, sekarang sudah sistem online. Dulunya awal mula ekspedisi itu adalah PT Pos Indonesia yang pertama kali. Nah, sekarang sudah adanya IT ini akan mempermudah si sistem paket ini tadi. Tapi sekali lagi anak IT ataupun SI sebagai programmer nantinya yang menciptakan programmer, tentu perlulah basically komunikasinya juga harus dijaga sih. Gitu sih menurut saya. Setuju sih Bu. Oke Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi berarti SI juga harus bisa public speaking dong Bu? Ya, sebenarnya tidak hanya program studi SI ya, semua program studi, apalagi kalau nanti sudah teman-teman udah tamat dari prodi SI itu mencari pekerjaan ya, itu setidaknya kita harus bisa public speaking. Nah, public speaking itu tidak harus jago kayak anak komunikasi ya, tapi kalau anak komunikasi kan dia itu harus memang betul-betul maksimal dalam public speaking. Kalau anak SI minimal lah dia bisa bersosialisasi, bagaimana seharusnya membawakan berbicara ketika di forum itu seperti apa, kemudian ketika dia bekerja itu bagaimana dia berinteraksi, melakukan komunikasinya dengan teman-teman sejawat bekerjanya, atau dengan relasinya, ataupun juga dengan atasannya, seperti itu. Bahkan juga sebenarnya sebelum teman-teman tamat nih ya di prodi SI, teman-teman juga harus sebenarnya melakukan public speaking. Public speakingnya apa Bu?
ya yang kecil-kecil aja lah, seperti di lingkungan kampus. Bagaimana berbicara kepada dosen. Kan selama ini kan anak SI saya tahu waktu pertama masuk di sini ya, kaku banget gitu ya, masuk asal nggak pakai assalamualaikum, masuk ya udah Bu minta ini Bu gitu ya, contohnya gitu ya. Nah itu kan juga sebagian dari apa yang harus kita jalanin sehari-hari sebagai mahasiswa SI juga. Nah itu kan sebenarnya tidak bagus juga ya kepada dosen seperti itu ya. Tapi saya maklumi waktu itu mungkin karena teman-teman kan SI ya, jadi mungkin belum paham. Nah untuk itu setidaknya manfaatnya itu deh gitu. Kalau teman-teman aware terkait dengan public speaking itu penting gitu ya. Tentu ketika berhubungan dengan dosen akan berhubungan baik nantinya. Nah manfaatnya paling kecil itu deh gitu. Berarti SI ini juga harus pandai, nggak jago ngoding, tapi juga harus pandai public speaking di komunikasinya teman-teman. Oke Bu, mungkin pada banyak yang nggak tahu nih, SI ini sebenarnya larinya kemana sih Bu? Oke, kalau lari berarti pacu lari nih ya. Oke, makasih nih pertanyaannya. SI ini kemana sih arahnya gitu ya? Untuk SI sendiri yang namanya sistem informasi ya, prodi atau program studi sistem informasi ini penting diketahui atau di-highlight oleh teman-teman di luar sana gitu ya, bahwasanya SI ini lebih kepada software. Ya, software itu lebih kepada bagaimana membuat aplikasi, mobile dan website ya, lebih kepada programmer tadi. Jadi SI ini menjadi salah satu profil lulusan yang akan menjadi programmer gitu. Nah, tentu saja selain untuk mencapai menjadi seorang programmer itu tentu ada mata kuliah yang menunjang untuk mencapai profil lulusan itu tadi. Ada mata kuliahnya, mungkin Nisa lebih tahu nih daripada Ibu ya. Ada apa aja Ada banyak Bu. Ada apa aja? Ada data mining, lalu apa UI aja? UX design. Lalu apa lagi? Lagi nih Bu. Lagi ada banyak lah Bu. Oh ini Nisa semester 4 ya? Sekarang semester 4 ya. Jadi kalau di SI ini itu semakin ke atas semesternya itu akan semakin mengarah ke prodinya, khususnya ke programnya itu tadi. Ada pemrograman objek 1, kemudian berlanjut nanti di semester berikutnya pemrograman objek 2, pemrograman mobile 1 dan 2, kemudian juga website. Dan juga ada sih sebenarnya mata kuliah pendukung lainnya ya kan saya. Ada seperti desain. Kemudian apalagi data, multimedia, basis data, data, multimedia. Ya, tidak lain tentu untuk mendukung menjadi seorang programmer itu tadi. Itu sisa. Oke, Bu. Oke nih Bu, untuk akreditasi di Prodi Sistem Informasi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar nih, akreditasinya apa sih Bu? Oke, untuk Prodi Sistem Informasi itu sudah terakreditasi baik sekali. Jadi teman-teman yang anak SMA, SMK, MAN yang mau masuk ke Prodi Sistem Informasi perlu diperhatikan ya, kita itu sudah terakreditasi baik sekali. Dan insya Allah 2 tahun ke depan kita juga akan menargetkan untuk unggul. Mudah-mudahan itu tercapai. Amin. Dan tentunya di Prodi Sistem Informasi ini kenapa bisa baik sekali walaupun belum ada tamatan gitu ya, baru banget ya. Enggak sih, tapi belum ada tamatan tapi sudah baik sekali, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa bisa begitu? Tentu saja dari adanya SDM yang mumpuni. Jadi kita itu punya dosen-dosen yang luar biasa sekali di bidang-bidangnya. Ada yang bidang data analis, program dan segala macam. Terus tamatannya juga nggak kalah penting juga ada dari Pulau Jawa, Sumatera dan juga sampai luar negeri, Polandia. Itu Bapak Pak Aap ya Bu? Iya Pak Aap gitu. Dan juga sudah ada yang sampai S3 gitu ya. Luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk prodi S3. Oke Bu, kalau untuk fasilitasnya di prodi ini apa-apa aja saja sih Bu? Oke, jadi untuk fasilitas di prodi atau program studi sistem informasi ini banyak sekali ya teman-teman, terutama di bidang yang menunjang akademik. Akademik itu berarti ketika PBM atau proses belajar mengajar itu kita harus dibantu dengan adanya
peralatan seperti komputer dan lain-lain. Nah, kita mempunyai berbagai macam labor nih Sa. Ada labor software, hardware, dan juga labor komputer. Nah, itu bisa digunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi untuk pengembangan kuliah. Sebenarnya sih kebanyakan dan bukan kebanyakan lagi Sa, pada umumnya mata kuliah SI ini memang kelasnya adalah di mana? Di labor. Ya, nggak di kelas banyak prakteknya ya Bu. Nggak di kelas biasa, tapi memang di labor. Karena memang materi yang akan disampaikan itu tidak bisa terlepas dari namanya praktek. Kalau hanya disampaikan konsep, tentu tidak melekat di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi jangan ragu, pokoknya sarana dan prasarana lengkap semua. Gitu. Aman teman-teman. Oke Bu, mungkin masih banyak yang bingung nih mau masuk ke prodi tapi nggak tahu nih jalurnya ada apa saja sih Bu. Mungkin boleh dikasih tahu Bu. Oke Sa, untuk prodi atau program studi sistem informasi di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar khususnya itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah SNBP, yang mana itu adalah jalur masuk berprestasi dan itu sudah lewat ya, bahkan sudah dinyatakan lulus dan sedang melakukan registrasi pendaftaran ulang saat ini. Kemudian setelah SNBP ada yang namanya SNBT, BT ya, BT yang tadi BP dan sekarang BT. SNBT ini itu jalur masuk seleksi, yang mana teman-teman yang mendaftar itu harus ikut tes ujian dulu. Beda dengan prestasi tadi hanya nilai rapor. Nah, itu sedang berlangsung nih Sa, pendaftaran sudah tutup dan akan diujiankan pada awal Mei kalau tidak salah saya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kemudian lanjut nanti ada jalur SNMPTN Barat, yang mana itu teman-teman bisa ikut di wilayah barat ya, yang bagian wilayah barat atau mungkin yang mau mendaftar di universitas bagian barat itu bisa mendaftar salah satunya di Prodi Sistem Informasi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Tanggal berapa tuh Sa? Kalau nggak salah bulan Mei deh. Ya, kalau untuk SNMPTN Barat itu di tanggal 6 Mei sampai 11 Juni 2026. Ya, dari tanggal, jadi SNMPTN Barat itu dari tanggal 4 Mei sampai dengan 11 Juni 2026. Jadi pantengin jangan sampai ke lewat. Masih ada kesempatan buat teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu kondisional ya. Biasanya itu di bulan Juni sampai dengan Agustus. Begitu. Kalau jalur mandiri ini berarti adalah jalur yang disediakan masing-masing universitas, termasuk UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke teman-teman, itu dia jalur yang ada di Prodi Sistem Informasi. Jadi bagi teman-teman yang nggak lulus nih, masih ada kesempatan 2 jalur lagi teman-teman, yaitu jalur SNMPTN Barat dan juga jalur mandiri. Oke nih Bu, pertanyaan terakhir mungkin Bu sebelum closing. Di Prodi Sistem Informasi khususnya UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini ada nggak Bu beasiswa? Ya, betul sekali Sa. Di Prodi Sistem Informasi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar itu memiliki banyak beasiswa. Ada beasiswa Basnas provinsi, terus Basnas kabupaten atau daerah. Kemudian juga kita juga punya Basnas di universitas sendiri gitu ya. Kemudian juga ada dari BI, kemudian juga dari Bank Negara Syariah, kemudian BSI, dan banyak lagi beasiswa-beasiswa lainnya seperti itu. Ada juga Basnas Cendekia bagi khususnya yang sudah ongoing dalam artian semester angkatan atas gitu. Ada juga beasiswa afirmasi, tapi itu bukan di prodi kita ya, yang hanya mendapatkan UKT 400 atau UKT 1. Itu di prodi yang afirmasi lainnya. Seperti mungkin ada yang mau daftar juga ya, ada di fakultas kita juga ada, di tempat lain juga ada. Jadi jangan ragu, kalau beasiswa insya Allah pasti ada. Walaupun sudah masuk belum dapat beasiswa, bisa dikejar beasiswa lainnya. Nah, khususnya yang punya KIP itu tentu bisa dapat beasiswa KIP itu sendiri. Kalau zaman dulu namanya waktu Ibu Nisa bidik misi, sekarang namanya KIP. Oke, itu sih Sah. Ibu berarti banyak banget yang beasiswa masih
dan nggak ada lagi tuh keluhan untuk yang Iya. biaya gitu ya, Bu. Betul sekali. Ya kadang kan ada nih yang awalnya dia masuk oke-oke aja keuangannya, tiba-tiba di semester 4 atau ke atas tiba-tiba orang tuanya bagaimana. Itu biasanya juga ada beasiswa ongoing itu tadi, Sa. Betul, Bu. Oke, Bu, ini kita udah masuk ke closing. Sebelum closing mungkin Ibu ada kata-kata. Oke, mungkin untuk kata-katanya teruslah jangan putus asa teman-teman, para calon-calon mahasiswa dan juga mahasiswa SI yang ada di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar khususnya, dan juga semua para SI di luar sana, jadilah pengoding yang benar. Pengoding yang benar ini gunakanlah keahlianmu dengan sebaik-baik mungkin untuk menolong orang dan memanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan bersama, jangan kepentingan sendiri. Karena kan coding ini kan jika sudah bisa soft skill dalam coding yang sangat bagus gitu ya, itu kan bisa bermanfaat bagi sejuta umat gitu. Jadi Apalagi jangan di dunia kerja ya, Bu. iya, jadi jangan gunakan soft skill kamu itu ke jalan yang salah nantinya. Iya, pokoknya harus bertanggung jawab atas soft skill yang kamu punya. Terus yang kedua, khususnya prodi SI, tolonglah bisa untuk menggali potensi kamu, setidaknya bisalah berpublic speaking sedikit-sedikit demi kelancaran di kampus dan juga nantinya di dunia kerja. Gitu sih, Sa. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan hadir di Ngopsi pada video ini, yaitu ngobrol bareng sistem informasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan terjawablah dengan buat teman-teman di luar sana yang masih bingung mau masuk kemana gitu. Terima kasih, Bu. Dan pastinya jangan lupa apa? Dan jangan lupa masuk dan pilih jurusan sistem informasi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ditunggu ya. Ditunggu Ya. teman-teman. Ya kan, Sa? Ya, Bu. Sampai jumpa di Ngopsi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.